Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore teman-teman. Saya dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang penulisan kata. Materi yang pertama adalah pengertian kata. Kata merupakan satu unit dalam bahasa yang memiliki stabilitas intern dan mobilitas posisional, yang berarti ia memiliki komposisi tertentu, entah fonologis maupun morfologis, dan secara relatif memiliki distribusi yang bebas. Pengertian dari sebuah kata itu mengungkapkan bahwa tiap mengungkapkan sebuah gagasan atau sebuah ide. Nah, kata ditulis secara cermat dan benar. Kecermatan penulisan kata berpedoman pada KBBI. Sedangkan kebenaran kata berpedoman pada glosarium di bidang ilmu yang bersangkutan. Untuk materi yang kedua adalah penulisan kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Nah, contoh berikutnya, kantor pajak penuh sesak. Contoh berikutnya, buku itu sangat tebal. Presentasi mengenai penulisan kata. Jadi yang pertama, kata imbuhan atau yang berupa awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan dari awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya bentuk dasarnya jalan, terus diberi awalan ber. Jadi itu ditulis serangkai, berjalan, seperti itu. Untuk imbuhan yang diserap dari unsur asing pun juga harus ditulis serangkai. Misalnya suku terus diberi akhiran isme. Itu juga harus ditulis serangkai, suku isme. Yang selanjutnya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi misalnya ada dua kata yang itu berupa kata dasar terus digabung menjadi bentuk terikat. Misalnya antar sama kata kota, itu jika digabung menjadi antar kota dan memiliki arti baru, itu harus ditulis serangkai, tidak boleh dipisah. Dengan catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berawalan kapital dan disingkat berupa huruf kapital yang dirangkai dengan tanda hubung. Jadi seperti contoh anti PKI. PKI itu kan berupa singkatan yang semuanya huruf besar. Jadi ditulis anti terus dikasih tanda hubung PKI. Yang selanjutnya, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama dan sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya Tuhan yang maha pengasih. Kata dasar kata turunannya kan pengasih. Jadi itu tidak boleh digabung, itu harus dipisah. Lain pula jika itu berupa kata dasar. Misalnya Tuhan yang maha kuasa. Kuasa itu kan kata dasar. Jadi penulisannya itu maha kuasa itu tidak dipisah, tetapi ditulis serangkai. Jadi maha kuasa ditulis serangkai. Selanjutnya, penulisan bentuk ulang kata atau kata yang diulang. Kata yang diulang itu ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, bukan dengan itu. Biasanya angka 2 ya, bukan itu. Yang pertama, jika pengulangan kata itu berupa kata dasar, itu ditulis menggunakan tanda hubung. Contoh kota, kota. Itu bukan kota 2 gitu, bukan, tapi kota, tanda hubung, kota. Setelah itu pengulangan kata berimbuhan atau kata turunan. Itu juga memakai tanda hubung, bukan tanda 2. Misalnya berhubung, hubungan. Itu berhubung, tanda hubung, hubungan. Atau gini, melambai, lambai. Melambai, tanda hubung, lambai, gitu. Jadi tidak memakai angka 2. Terus pengulangan gabungan kata.
Jika terdiri dari dua kata atau lebih, maka gabungan kata itu cukup yang diulang kata yang awal. Misalnya buku-buku berkualitas, itu bukunya saja yang diulang, jangan buku berkualitas, tanda hubung buku berkualitas. Tetapi yang benar, buku, tanda hubung buku berkualitas. Terus selanjutnya pengulangan kata berubah bunyi. Misalnya bolak-balik, pengulangan konsonan berubah vokal. Konsonannya kan tetap, tapi vokalnya kan berubah, yakni dari huruf O jadi huruf A. Itu keduanya juga dihubungkan dengan tanda hubung. Terus lau pau, itu kan pengulangan vokal berubah konsonan. Jadi lau terus dikasih tanda hubung pau. Jadi dari sini yang perlu digarisbawahi, dalam pengulangan kata itu memakai tanda hubung, bukan angka 2 seperti yang biasa kita lakukan. Terima kasih. Kan poin E, yaitu penulisan gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, yaitu penulisannya ditulis secara terpisah. Contoh, meja makan, orang tua, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah kefahaman, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan di antara dua unsur kata. Contohnya anak istri, di antara kata anak dan istri itu diberi kata hubung. Lalu ibu bapak, di antara kata ibu dan bapak diberi kata hubung. Yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah walaupun mendapatkan awalan atau akhiran. Contohnya garis bawahi, lalu bertepuk tangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu gabungan kata yang mendapatkan awalan atau akhiran yang ditulis sekaligus. Contohnya dilipat gandakan, lalu dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu gabungan kata yang sudah padu yang ditulis serangkai. Contohnya ada kalanya, lalu kacamata, dan lain-lain. Poin F yaitu penulisan pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. A. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara dua huruf vokal tersebut. Contohnya buah, pemenggalannya di antara dua huruf vokal yaitu antara U dan A. B yaitu huruf diftong A, I, U, E, O tidak dipenggal. Contohnya pandai, dan lain-lain. C. Jika di tengah kata terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya lawan, dengan, dan lain-lain. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan, maka pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan tersebut. Contohnya April, dan lain-lain. E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. Contohnya instrumen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemenggalan kata turunan, dilakukan di antara bentuk dasar dan pembentukannya. Contohnya membantu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jika sebuah kata terdapat dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalan kata dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya biografi menjadi biografi atau biografi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris, maka dipenggal di antara unsur-unsur tersebut. Contohnya Latifatul
kolbiyah harus dipenggal menjadi latifatul kolbiyah, tidak boleh digabung menjadi latifatul kolbiyah, dan lain-lain. Singkatan nama dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, pujangga terakhir keraton bergelar RNG Rangga Warsita. Jadi, singkatan nama dan gelar itu tidak boleh dipenggal. Baik, kita akan melanjutkan ke subbab yang ke-7, yaitu penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mari kita berangkat ke pasar. Kata depan ke itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu pasar. Contohnya lagi, mereka ada di rumah. Kata depan di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, rumah. Catatan, kata-kata yang di bawah ini ditulis serangkai. Contohnya, kami percaya sepenuhnya kepada kakaknya. Kami percaya sepenuhnya kepada kakaknya. Kata depan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh lagi, ia masuk lalu keluar lagi. Kata depan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, subbab yang ke-8 yaitu penulisan partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Dalam contoh tersebut terdapat partikel lah dalam kata bacalah. Lah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh lagi, apakah yang tersirat dalam surat itu? Lah di situ ada partikel kah yang ada di kata apakah. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Di situ ada partikel pun di kata apapun, lah itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga yaitu partikel per yang berarti demi, tiap, dan mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 bulan. Lah itu per dengan 1 ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Kata per di situ ditulis terpisah dari kata 1, yaitu kata yang mengikutinya. Akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang penulisan kata ganti ku, kau, ke, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, mobil itu telah kujual. Buku ini boleh kau baca. Kemudian yaitu penulisan kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Kemudian penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasan daerah. Adapun dilihat dari taraf penyerapannya ada 4 proses serapan, yaitu yang pertama adopsi, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, misalnya hadir, halal, haram, dan waktu. Yang nomor 2 yaitu penerjemahan, kata asing yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dipertahankan karena sifat keinternasionalnya. Ketiga
yaitu adaptasi kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristiwa dalam bahasa Indonesia. Ditulis sesuai dengan EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu kreatif, kata asing berupa singkatan dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Misalnya HP, asalnya handphone, kemudian FB, asalnya Facebook. Sekian, terima kasih.